Coba ingat terakhir kali kamu dengar notifikasi masuk. Apa yang kamu rasakan? Sebal, terganggu, bahagia, atau apa? Sekarang, mari kita coba berandai-andai. Misalnya besok pagi, semua notifikasi di HP kamu mati total. Gak ada bunyi, gak ada getar, gak ada red dot. Apakah kamu tenang atau panik? Ini aneh, notifikasi itu ganggu. Kita semua setuju, tapi kita juga nggak berani matiin sepenuhnya. Bahkan kalau di silent, kita tetap ngecek terus-terusan. Kadang kita pengen fokus, tapi kok kita sendiri yang terus buka HP. Kadang kita marah sama notifikasi, tapi kita kadang takut kehilangan notifikasi. Pada video kali ini, bukan soal cara matikan notifikasi atau tips produktif. Ini soal kenapa otak kita didesain supaya nggak bisa lepas. Kenapa notifikasi bukan cuma fitur teknologi, tapi sistem psikologis yang lebih tua dari smartphone itu sendiri. Sebelum ada notifikasi digital, manusia punya sistem notifikasi alami. Bel pintu, ketukan pintu, suara orang teriak dari luar, sederhana. Langsung kalau ada yang penting kamu tahu, kalau nggak ada yang datang ya udah hidup berjalan. Terus telepon hadir di akhir abad ke-19. Tiba-tiba kita punya masalah baru, kita nggak tahu kapan telepon akan berbunyi. Otak manusia nggak suka sesuatu yang nggak bisa diprediksi, tapi setidaknya pada telepon cuman berbunyi kalau ada orang yang benar-benar pengen ngomong sama kita. Fast forward ke awal tahun 2000-an, BlackBerry jadi smartphone pertama yang punya notifikasi push. Email langsung masuk ke HP, bunyi kecil, getaran lembut, dan ini dijual sebagai solusi. Kamu nggak perlu mengecek email terus-terusan, tenang saja. Nanti kalau ada yang penting, kamu langsung tahu. Kedengarannya efisien, bukan? Akhirnya kita bisa fokus karena teknologi yang akan kasih tahu kalau ada yang urgent. Dijanjikan kita lebih produktif, lebih tenang, lebih terkontrol. Tapi ada yang tidak tergambarkan pada saat itu. Penelitian menunjukkan notifikasi memicu respon di bagian otak yang sama dengan sistem reward dan ancaman kita. Bagian otak yang dulunya dipakai untuk survive dari predator, sekarang dipicu oleh email, promo, dan disinilah ceritanya mulai berubah. Seiring berjalannya waktu, notifikasi mulai berkembang. Gak cuma bunyi aja, ada getar, ada red dot icon, ada angka kecil yang nempel terus sampai kamu buka aplikasinya. Dan semua orang mulai pakai strategi yang sama. Instagram mau kamu buka aplikasi mereka, WhatsApp juga, LinkedIn juga, Twitter, email, game, bahkan aplikasi cuaca. Semuanya punya bunyi sendiri-sendiri. Semuanya pengen perhatian kamu, semuanya punya red dot. Dan ada alasan kenapa red dot itu selalu merah. Penelitian di tahun 1970-an menunjukkan merah adalah warna yang paling memicu respon fisiologis manusia. Detak jantung naik, pernapasan lebih cepat. Warna yang sama dipakai di kasino, warna yang sama dipakai di lampu darurat. Red dot itu nggak dipilih bukan karena cantik, red dot dipilih karena bikin kita merasa ada sesuatu yang urgent. Awalnya kita mikir oke, gampang, tinggal matiin aja yang nggak penting. Tapi kenapa susah ya? Kenapa setiap kali kita coba matiin notifikasi, ada suara kecil di kepala yang bilang, nanti gimana kalau ada yang penting? Ternyata bukan soal kekuatan kita, ternyata ada sesuatu yang lebih dalam. Ada mekanisme di otak kita yang sedang dimanfaatkan dengan sangat-sangat presisi. Setiap kali notifikasi masuk, otak kita bereaksi bukan karena notifikasinya penting, tapi karena ada sesuatu. Ada kemungkinan itu penting, dan ada kemungkinan itulah yang bikin ketagihan. Ini mirip judi. Kamu nggak tahu apakah kamu menang atau kalah, tapi ada kemungkinan. Dan otak kita nggak bisa nolak untuk mengecek. Pada tahun 1950-an, psikolog B.F. Skinner melakukan eksperimen dengan tikus mengenai hal ini. Dia kasih makanan tiap kali tikus pencet tuas. Tikusnya belajar dengan cepat. Pencet tuas sama dengan dapat makanan. Sederhana. Tapi Skinner mencoba sesuatu yang berbeda. Makanan nggak keluar setiap kali. Kadang keluar, kadang enggak. Dia buat menjadi random. Hasilnya mengejutkan. Tikus jadi lebih obsesif, pencet tuas secara terus-menerusan, bahkan lebih sering daripada waktu makanan selalu keluar. Kenapa? Karena ketidakpastian itu sendiri yang bikin ketagihan. Otak nggak bisa nolak untuk mengecek. Kali ini
dapat enggak ya? Dan semakin enggak pasti, semakin susah berhenti. Notifikasi smartphone bekerja persis seperti itu. Kadang penting, kadang enggak. Email promo diskon 10% misalnya. Tapi kita enggak tahu sampai kita buka. Dan otak kita enggak bisa nolak untuk mengecek. Tetapi tunggu dulu, ini jadi makin menarik. Research yang dipublikasikan di jurnal Science tahun 2003 menemukan sesuatu tentang neuron dopamin di otak kita. Eksperimen menunjukkan respon dopamin paling tinggi terjadi saat kemungkinan dapat reward adalah 50-50. Nggak tahu dapat atau tidak, itulah yang paling memicu otak. Dan yang menarik, saat ketidakpastian tinggi, otak kita terus meningkat sampai saat kemungkinan reward datang. Otak kita nggak bisa berhenti memikirkan kemungkinan tersebut. Penelitian yang lebih tua, tahun 97 sudah menunjukkan neuron dopamin memberi sinyal perubahan harapan tentang reward, bukan saat kita dapat hadiah, tapi saat kita nggak tahu apakah kita akan mendapatkan reward atau tidak. Sama seperti penjudi, menunggu menang lebih bikin ketagihan daripada menangnya itu sendiri. Dan notifikasi, bahkan cuman kemungkinan ada notifikasi sudah cukup bikin otak kita bereaksi. Makanya kamu sering mengecek HP meskipun nggak ada bunyi. Otak sudah terlatih untuk berburu kemungkinan tersebut, sehingga berdampak pada pengecekan HP secara terus-menerus, bukan karena ada yang bunyi, tapi karena otakmu berharap ada yang bunyi. Dan sekarang pertanyaannya, jadi siapa yang paling diuntungkan dari mekanisme ini? Bukan kita, tapi platform atau perusahaan yang bersangkutan. Tristan Harris, mantan desainer Google, pernah bilang notifikasi bukanlah fitur, notifikasi adalah strategi bisnis. Semakin sering kita buka aplikasi, semakin banyak iklan yang bisa ditampilkan. Semakin lama kita scroll, semakin banyak data yang bisa dikumpulkan. Kita pikir kita pakai teknologi gratis, tapi sebenarnya perhatian kita yang jadi produk. Dan mereka tahu persis apa yang mereka lakukan. Seluruh tim psikolog, desainer, dan data scientist yang kerjanya cuma satu, bikin kamu nggak bisa berhenti untuk mengecek. Tapi sebenarnya ada alasan lain kenapa kita nggak bisa lepas dari notifikasi, dan ini lebih dalam dari sekedar dopamin. Ini tentang ketakutan dasar manusia, takut ketinggalan. Kalau dulu kita nggak tahu sesuatu ya sudah, nggak masalah. Tapi sekarang kalau ada grup chat yang ramai dan kita nggak ikutan, rasanya kita berada di luar, nggak termasuk. Fear of missing out atau FOMO bukan cuma soal pengen tahu. FOMO adalah rasa takut kehilangan status sosial, takut nggak dianggap penting, takut dilupakan. Pada tahun 2023, sebuah meta-analisis mengumpulkan 85 penelitian dari berbagai negara. Ada korelasi kuat antara FOMO dan kecanduan smartphone. Semakin tinggi FOMO seseorang, semakin susah mereka lepas dari notifikasi. Notifikasi bukan cuma tentang informasi. Notifikasi adalah bukti bahwa kita masih relevan. Dan ini bukan cuma soal teknologi modern. Ribuan tahun lalu, kalau kita ketinggalan informasi dari sebuah kelompok, itu bisa berbahaya. Otak kita masih punya sistem alarm yang sama, dan notifikasi menekan tombol alarm itu terus-terusan. Dan sekarang, bagian yang paling orang jarang sadari. Ternyata notifikasi nggak cuma bikin kita gelisah, ada biaya tersembunyi yang lebih besar lagi. Sekarang mari kita mundur sebentar. Apa yang sebenarnya terjadi setiap kali notifikasi masuk? Plymouth University tahun 2022 mengukur apa yang terjadi di otak kita saat notifikasi masuk. Partisipan yang mendengar suara notifikasi smartphone merespon lebih lambat pada tugas kognitif yang mereka kerjakan dibanding dengan dengar suara kontrol biasa. Maksudnya, notifikasi nggak cuma ganggu perhatian, notifikasi menguras energi mental kita. Bahkan kalau kita nggak langsung buka notifikasinya, cuma suara ting kecil itu sudah cukup bikin otak kita harus memutuskan ini penting nggak, harus dibuka sekarang nggak. Dan keputusan mikro kayak gini kalau terjadi puluhan kali sehari bikin kita capek tanpa sadar. Ada konsep yang disebut continuous partial attention, yang artinya kita nggak pernah sepenuhnya fokus, kita selalu siaga, selalu standby. Otak kita selalu ada di mode nunggu notifikasi berikutnya. Bahkan kalau notifikasi dimatikan, kita tetap mengecek karena otak kita sudah terlatih untuk nggak percaya pada ketenangan. Rata-rata orang dewasa sekarang itu menerima sekitar 65-80 notifikasi per hari. Bayangin, otak kita harus bekerja atau bikin 65-80 keputusan mikro setiap hari cuman gara-gara notifikasi.
Nggak heran kita merasa overwhelmed atau kewalahan. Ini kayak tinggal di rumah yang alarmnya suka bunyi random. Meskipun alarmnya dimatikan, kamu tetap nggak bisa tidur nyenyak karena kamu harus nunggu bunyi yang mungkin akan datang. Notifikasi memberikan ilusi kontrol. Kita merasa kalau ada yang penting. Aku langsung tahu kita nggak perlu khawatir kehilangan sesuatu karena teknologi akan kasih tahu kita. Tapi ironisnya, kita jadi kehilangan kontrol yang sebenarnya. Kita nggak lagi yang memutuskan kapan kita mau mengecek HP. Notifikasi yang memutuskan kapan kita harus berhenti dari apa yang sedang kita lakukan sekarang. Bukan karena kita lemah, bukan karena kita kecanduan teknologi, tetapi karena notifikasi didesain untuk mengeksploitasi cara otak kita bekerja. Variable reward kayak eksperimen Skinner, red badge yang bikin kita merasa ada yang urgent, FOMO yang bikin kita takut kehilangan status sosial. Dan kita hidup di dunia di mana nggak punya notifikasi bisa bikin kita merasa ditinggalkan. Pertanyaannya sekarang, siapa yang seharusnya memutuskan kapan kita perlu tahu sesuatu? Kita ataukah sistem yang keuntungannya bergantung pada perhatian kita?